Perkenalkan, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Rinaldi, pemain PSPS Riau. Dok katanya pernah masuk 11 ya? Oh, Pernah di tahun 2008. cukup tua juga. Mungkin kalau main jadi coach mungkin mereka juga nggak bakalan masuk loh. Gimana nanggapin soal himbauan ataupun peraturan yang dibuat sama PSSI soal klub-klub boleh memberikan gaji dengan 25%? Kalau tanggapan saya ya, kalau untuk Liga 2 kita tahu sendiri gajinya cuman ya di bawah rata-rata lah gitu, standar lah. Kalau dipotong 25% pastinya nggak sesuai kan dengan apa yang diharapkan. Tapi kita juga tahu ini musibah, nggak bisa kita elakin. Tapi kalau Liga 1 mungkin dengan potong 20%, nilainya sama dengan kami mungkin tuh, dengan gaji kita yang full. Jadi kan 25%. Tapi emang ya beda-beda ya, kalau setiap klub itu beda-beda. Ya. Iya, beda-beda. Itu kan maksimal 25%. Boleh aja tim tuh bisa gaji 10%. Nah, kalau PSPS sendiri ngasihnya 25% atau di bawah 25%? Kalau PSPS sendiri sampai sekarang belum ada jawaban sih. Kepastiannya belum ada, kepastiannya. Ya, PSPS dari dulu bikin sibuk APPI ya Mas ya. Dok, kan 25% belum dikasih nih. Ataupun kalaupun dikasih 25% pasti kecil dong nominalnya buat PSPS kan. Iya, betul. Gimana kalau kawan-kawan gimana ya, ngakalinnya gitu, biar bisa tetap bertahan hidup? Aduh, nggak tahu juga ya. Kalau saya sendiri ada usaha lah kecil-kecilan. Ya kalau untuk diri sendiri bisa lah gitu, Mas Doli. Tapi yang lain nggak tahu. Katanya ada beberapa orang yang masih tetap tinggal di mes. Masih. Di mes masih ada. Masih ada sekitar 5 orang. Nah, ini juga mau kita tanya nanti sama Mas Dimas. Sebenarnya kan memang rata-rata pemain bola punya mono skill ya Mas sebenarnya. Cuman punya kemampuan bermain bola, jarang banget mungkin presentasinya rendah mungkin pemain-pemain bola yang punya skill yang di luar dari bermain bola. Maksudnya ketika tidak bermain bola, mereka bisa ngapain gitu, mungkin bisa jualan atau bisa ngajar atau bisa apa gitu. Ini gimana menurut Mas Dimas soal pemain bola yang suka mono skill gitu, punya kemampuan cuma bermain bola saja? Mungkin ini pembelajaran ya buat semua pemain bola di Indonesia, terutama yang masih muda. Artinya mereka harus disiplin memanage keuangan mereka. Karena pemain bola ini kalau bisa dikatakan kayak rezekinya harimau ya kan, dapatnya banyak, tapi habisnya juga bisa cepat gitu. Jadi kalau bisa ya kita harus pintar-pintar memanage. Artinya kalau memang masih muda ada kesempatan untuk bisa jadi pegawai, atau sekarang kayak di Bayangkara juga mereka memberi kesempatan buat pemain-pemain yang muda untuk bisa masuk polisi seperti Isnaini ya kan, seperti Indra Kafi, lalu seperti Putu Gede, kemudian Argianto. Mereka kemarin waktu di timnas U23 ada kesempatan masuk polisi, bisa masuk polisi. Jadi ada pekerjaan tetap yang bisa mereka andalkan untuk jika terjadi seperti sekarang gitu. Ini juga kejadian dulu waktu saya masih jadi pemain tahun 98 terjadi kerusuhan, akhirnya pos mayor ya di stop gini. Jadi ya terasa kalau pemain hanya bergantung hanya dari sepak bola gitu. Jadi menyambung kesulitan Rido dan kawan-kawan yang di Liga 2 memang dengan pemotongan gaji 25% memang sangat terasa ya. Mungkin kalau yang gajinya di bawah rata-rata sama yang 15 juta, yang 15 juta hanya dibayar 25%, akhirnya di bawah UMR semua tuh, akhirnya total diantem rata 3,5 jutaan semua pemain. Jadi mungkin kemarin kita buat kesepakatan sih, ada surat SK dari PSSI juga, bahwasannya setiap tim mungkin di bulan Maret mereka harus membayar full pemain, karena sebagian pemain kan sudah latihan sampai setengah bulan, ada yang sudah berkompetisi juga, karena terakhir kompetisi kan tanggal 20 Maret gitu.
yang Liga 1 maupun yang Liga 2 kemarin. Jadi otomatis mereka harus punya kewajiban membayar 100% di bulan Maret, di bulan April, Mei, dan Juni, ya itu mungkin kesepakatan antara pemain dan klub. Mungkin kalau 25% ya wajar ya, karena memang kita nggak ada kegiatan dan kompetisi juga lagi stop. Klub juga nggak ada pemasukan dari tiket maupun dari sponsor. Jadi pemain harus, ya terutama Ridho, apalagi masih muda, ada kesempatan untuk bisa usaha, apa aja pokoknya lakukan, yang penting halal, yang penting nggak merugikan orang. Saya pikir itu baik buat masa depan Ridho nanti kalau sudah pensiun dari sepak bola. Mungkin itu Bang Doli. Benar, Pak. Ya benar. Dia mungkin berubah ya Mas ya, dari U19-nya zamannya Raffi ya kalau nggak salah ya, yang kita juara itu memang sepak bola kita tuh cukup mulai bergeser secara cara mainnya. Kalau dulu memang kita kan lebih ke PNS-PNS-an kalau dulu kan, bisa pengangkatan PNS via atau jalur prestasi. Tapi setelah Raffi angkatannya Raffi U19-nya malah kita tuh bergeser ke anggota, kebanyakan ke Polri dan TNI. Tapi pada dasarnya memang kita berharapnya memang bukan hanya punya skill bermain bola, tapi memang punya skill di luar bermain bola. Betul Bang Doli. Jadi kalau ada kesempatan bisa masuk kerja aja gitu. Kayak si Raffi, kemudian Dimas Derajat kan mereka masuk TNI, Andi Setio kan masuk TNI juga. Iya, kalau nggak salah Muklis Hadi juga dia di Polri kalau nggak salah ya, di Brimob sekarang. Brimob ya. Banyak ya, Wan Seto juga. Kalau di PSPS yang ya Wan Seto memang. Ya dulu tapi, kita juga ada kabar juga sih Bang Doli, waktu saya masih di PSPS tahun 2002 dulu juga kan sama Agus Rianto, kemudian sama Dodi juga, Dodi OB dulu pertama kali baru daftar polisi kan, ngapain masuk polisi, Agus juga gitu capek-capek ngapain kerja, mendingan main bola aja. Ternyata mereka sekarang bisa hidup lebih tenang, ya kan, punya pekerjaan tetap dan bermanfaat juga gitu. Artinya kita kalau di jalan kita ke polisi, oh temannya Dodi, temannya Isna ini gitu. Minimal kalau pakai masker ketangkep PSBB bisa bilang ya Mas ya siapa orangnya. Ya kan? Itu Bang Doli. Ada pertanyaan juga, ini mungkin kita mulai lempar aja ke Mas Maruf El-Rumi juga sama Mas Fajar Jun. Ini soal ada Umum Muhtar Persib sempat bilang nggak apa-apa kita main aja tanpa penonton, kita siap gitu. Nah, gimana menurut abang-abang soal bermain tanpa penonton ini? Mungkin Mas Fajar Jun mulai, boleh? Oke, terima kasih. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih invitasi untuk diskusi siang ini. Jadi yang perlu kita lihat sekarang adalah satu, teman-teman supporter. Sekarang saya diinvitasi untuk melihat dalam konteks teman-teman supporter. Secara ekonomi teman-teman supporter sekarang kan sedang mengalami kesusahan. Artinya, dan ini terjadi di masyarakat umum juga. Tingkat kemampuan daya beli masyarakat kan merosot dengan drastis. Poin masyarakat sekarang kan lebih untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu persoalan yang nyata. Yang kedua, yang kita sadari bahwa ada pergerakan yang sangat positif dari teman-teman supporter. Sempat juga kalau dulu jadi pemain bola, kemudian jadi pegawai PDAM dan sebagainya kan banyak terjadi di era-era perserikatan dan sebagainya. Kita ingat misalnya di masa di masa awal-awal Liga Indonesia, klub banyak didukung oleh dana APBD, makanya kemudian yang terjadi kan mentalitas supporter itu suka dengan sesuatu yang bludus waktu itu. Jadi karena sebenarnya supporter waktu itu ketika bludus masuk ke stadion, tidak membayar, itu nggak bisa disalahkan 100%, karena klub itu dibiayai dengan uang pajak yang mereka bayar. Jadi sekali lagi, tidak bisa disalahkan waktu itu konteks supporternya. Tapi sekarang kan beda. Klub ini adalah entitas yang profesional, perseroan terbatas, kemudian klub ini butuh pemasukan. Salah satu pemasukan terbesar di Indonesia itu kan tiket pertandingan. Dan kita lihat teman-teman supporter ini kan sudah sangat aware untuk membeli tiket pertandingan. Jadi kalau ada supporter yang bludus, alih-alih bangga, kalau sekarang itu justru menjadi aib, menjadi malu. Bahkan mereka saling berlomba untuk membeli jersey asli, jersey otentik yang itu harganya tentu saja sangat mahal, apalagi dalam kondisi
tidak normal seperti ini. Makanya menurut saya kita bisa berdiskusi, yaitu bagaimana kemampuan, misalnya poinnya adalah salah satunya daya beli supporter dalam situasi new normal, normal baru pasca pandemi ini, pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah berkaitan bencana. Bencana, ini kan bencana besar. Saya ambil contoh misalnya, rumah saya itu dekat dengan Stadion Sultan Agung, Bantul, atau Stadion Sultan Agung itu stadion yang sebenarnya paling berbahaya dalam konteks keamanan, karena stadion ini terletak di dekat Sesar Kali Opak. Kalau teman-teman ingat gempa di Jogja tahun 2006, gempa Jogja Jawa Tengah, itu pusatnya kan di Sesar Opak, yang letaknya tidak Kali Opak. Kali Opak itu kalau teman-teman lihat Candi Prambanan, sebelahnya ada sungai, nah itu tembusannya nanti sampai dekat Stadion Sultan Agung juga, itu Sesar, pusat gempa. Tapi kalau kita nonton pertandingan sepak bola, misalnya di stadion terdekat dengan rumah saya di Sultan Agung, tidak pernah ada instruksi mitigasi pertandingan. Saya tidak habis pikir apa susahnya perangkat pertandingan itu memberikan pengumuman sebelum pertandingan tentang, satu misalnya jalur evakuasi, dua apa-apa yang tidak boleh dibawa oleh supporter. Biasanya diumumkan kan hanya poin nomor 2. Poin pertama kan tidak. Saya ingin membandingkan satu misalnya dengan terakhir saya nonton konsernya Scorpion misalnya di stadion juga, di Stadion Kridosono. Panitia konser musiknya sebelum konser musik dilakukan itu memberikan panduan safety, keselamatan. Jadi menurut saya penting dalam pertandingan sepak bola di Indonesia pasca pandemi ini, pada semua pertandingan sepak bola sebelum pertandingan itu diumumkan tentang jalur-jalur evakuasi. Kita membayangkan bahwasanya bencana itu kan bukan hanya kerusuhan supporter. Sekali lagi bukan hanya kerusuhan supporter loh. Kalau kita merujuk pada undang-undang kebencanaan, salah satu penyebab bencana itu adalah faktor alam. Dan tentu saja kita tidak berdoa akan terjadi bencana seperti itu. Tapi saya membayangkan kalau teman-teman bisa mengadvokasi atau mengusulkan ke klub masing-masing sebelum pertandingan dijalankan, itu ada panduan tentang safety. Contoh lain misalnya, berkaitan tentang kebencanaan dalam konteks supporter. Supporter ini kan konsumen juga, mereka membeli tiket pertandingan dan sebagainya, tapi mohon maaf, tidak mendapatkan pelayanan sebanding. Salah satunya safety tadi. Salah duanya adalah papan petunjuk misalnya. Saya ambil contoh Sultan Agung yang dekat dengan rumah saya, sekali lagi, tidak ada tulisan misalnya jalur evakuasi, tidak ada tulisan misalnya titik kumpul, jalur titik kumpul ketika terjadi bencana. Makanya teman-teman bisa perhatikan ketika terjadi bencana, apapun bentuknya, entah itu kerusuhan supporter, dan kita tidak berdoa misalnya terjadi bencana alam, yang terjadi itu adalah kepanikan, karena di awal tidak diberikan panduan mitigasi. Maka mungkin menurut saya penting ke depan untuk memberikan mitigasi sebelum pertandingan sepak bola itu dilakukan. Begitu, Mas. Saya kembalikan ke forum lagi. Oke. Ya, Mas Fajar. Ada hal mungkin yang perlu kita simpan dulu soal kemandirian supporter dalam berbagi dan mengikuti dari protokol kesehatan dari pemerintah. Mungkin hari ini kita juga bisa informasikan, hari ini teman-teman dari Kurvanas 1955 Pekanbaru sedang mendirikan dapur umum hari ini, dapur umum di mana nanti dapur umum ini bisa dibagikan makanannya terhadap masyarakat yang ada di Pekanbaru yang mungkin terdampak COVID-19. Dan buat kawan-kawan yang mungkin di Sleman, kalau nggak salah Mas, mereka juga ada penggalangan sendiri, donasi sendiri. Bahkan di Persija juga mereka langsung pemainnya yang lelang dari jersey mereka yang cukup lumayan mahal masing-masing jersey yang mereka bisa lelang. Terus kawan-kawan di SKN Kebumen yang si Filipin Zaki juga mengadakan lelang jersey sebenarnya. Cuman balik ke pertanyaan tadi, kalau menurut Mas Maruf El-Rumi, mungkin nggak sih kita ngelakuin pertandingan tanpa penonton, Mas Maruf? Oke, terima kasih kepada yang sudah menginvite untuk ikut diskusi ini. Ada beberapa hal tadi yang saya coba rangkum dari PSPS kemudian dari Coach Bima. Kalau kemudian pertanyaan poin yang coba disampaikan adalah mungkin nggak kemudian pertandingan itu digelar tanpa penonton. Sekarang ini menjadi diskusi panjang juga, bahkan di Eropa juga. Sejauh ini memang diskusi yang paling berkembang adalah bahwa pertandingan yang paling mungkin kalau mau liga dilanjutkan adalah tanpa penonton. Alasannya bahwa sejauh antivirus itu belum bisa ditemukan, maka sangat tidak mungkin untuk kemudian pertemuan massal itu digelar. Apalagi kita tahu bahwa kabar terakhir sempat menyebutkan
salah satu distribusi virus COVID-19 yang ke Inggris itu adalah disebarkan ketika pertandingan antara Liverpool menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions. Dan itu sempat dikritik juga dan sekarang coba dianalisis. Jadi kita membayangkan ketika persoalan di Indonesia memang ketika virus itu antivirus belum bisa ditemukan, kemudian harus menggelar pertandingan dengan mengerahkan massa yang sangat besar, maka resiko penularannya juga menjadi sangat besar sekali dan itu jelas-jelas sangat berisiko. Apalagi sejauh ini kita melihat bahwa kurva yang ada di Indonesia, kurva yang tertular itu belum menunjukkan tanda-tanda mulai melandai. Jangankan melandai, datar pun belum, masih trennya masih naik. Dan itu jelas akan menjadi pekerjaan besar. Tetapi kalaupun menggelar pertandingan, Mas, yang menjadi persoalan besar kan apakah ketika pertandingan itu, kita bicara misalnya, kita jangan bicara dulu Indonesia lah. Terlalu jauh menurut saya untuk kemudian Indonesia bisa menggelar pertandingan meskipun tanpa penonton. Di Eropa pun sekarang banyak protokol yang coba digelar. Inggris itu baru sebatas mencoba menggelar latihan. Itu pun latihan yang mereka menggelar latihan terpisah. Mereka tidak pernah ketemu, mereka tidak ketemu secara kontak, mereka latihan sendiri, bolanya sendiri, pelatihnya dari jauh. Kemudian mereka per grup, ada satu grup misalnya ada 5 pemain, mereka terpisah di tempat yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya ada tidak tanpa penonton, batas maksimal yang dibutuhkan atau kemudian batas maksimal orang boleh masuk stadion, kalau di Inggris itu hanya 300 orang. Mereka adalah pemain, official liga, wasit, wartawan, dan kemudian perangkat pertandingan. Itu pun ditambah lagi, mereka harus melakukan tes COVID-19, yang mereka kemudian itu tes harus digelar seminggu 2 kali. Jadi ketika mereka latihan, kemudian sebelum pertandingan mereka harus menjalani tes dulu. Mereka kena nggak COVID? Kalau mereka kena, mereka harus minggir. Nah, kita membayangkan, di Inggris itu dibutuhkan total 26.000 tes untuk kemudian mulai dari mereka menggelar liga sampai kemudian liga selesai. Kemudian di Spanyol sekitar 20.000 tes, di Jerman 20.000 tes, untuk hanya memastikan bahwa para pemainnya, ofisialnya, kemudian perangkat pertandingannya, wartawannya tidak terkena COVID. Nah, pertanyaan besarnya adalah, ketika di Indonesia itu, tesnya masih susah, perlengkapannya masih susah, kemudian harus menggelar liga event tanpa penonton, kebayang nggak kita bisa melakukan itu? Ini tuh olahraga yang sangat kontak fisik. Latihannya pun membayangkan, misalnya, Persib Bandung punya nggak mereka tempat latihan yang kemudian tempat latihannya terpisah? Per grup misalnya, yang latihan satu lapangan hanya dinilai 1 pemain. Bolanya harus terpisah, mandinya terpisah, makanannya terpisah, chefnya terpisah, mandinya tidak boleh di stadion, mandinya harus di rumah, ganti pakaiannya tidak boleh di stadion, tapi harus di rumah. Berangkat harus terpisah, bisnya pun harus dijaga jarak. Logis nggak kalau kemudian kita membayangkan di Indonesia dengan semua protokol yang dipakai oleh Eropa? Jadi kita bicara dari level itu, menurut saya sangat jauh bayangannya untuk kemudian Liga Indonesia digelar meskipun tanpa penonton. Jadi itu agak susah. Itu poin ketika bicara apakah bisa digelar tanpa penonton atau tidak. Yang kedua, kalau kita bicara gaji, saya sempat berdiskusi, ngobrol dengan beberapa teman juga bahwa persoalan gaji memang ketika federasi memutuskan bahwa langsung cutting boleh sampai 75%, menurut saya itu agak menyentuh hati juga ya. Kalau tadi bagaimana Ridho mengatakan, kalau untuk tim yang main di Liga Utama oke lah, karena gajinya kan ratusan juta, kontraknya miliaran atau kemudian ratusan juta. Tapi untuk Liga 2 kan tidak seperti itu. Jangankan mereka mendapatkan gaji ratusan ya, mungkin ada yang ratusan, tapi tidak semuanya. Bahkan mereka pun kadang harus mengalami penundaan gaji. Menurut saya bahwa kita harusnya belajar dari case-nya di FIFA. FIFA itu memberi range itu 50%. Itu pun FIFA itu masih harus didialogkan, masih harus diperbincangkan. Kalau kemudian kita contoh kasus lagi di Liga Inggris, karena saya di Liga Inggris sempat ada diskusi, memang dari klub menawarkan pemotongan gaji, kemudian dari federasi mencoba memfasilitasi, tetapi ketika asosiasi pemain menolak, itu pemain berhak untuk melakukan penolakan juga. Artinya bahwa seperti kasus di Chelsea sempat ada rencana pemotongan gaji 10-15%, tetapi saat pemain menolak, akhirnya dibatalkan. Liverpool juga sama, PSG juga, taruhlah misalnya Manchester City juga sama. Bahkan Tottenham pun ketika mereka sempat merumahkan karyawan-karyawan yang non pemain, ketika mendapatkan protes, itu sudah langsung direspon dengan sangat positif. Mereka langsung mendapatkan gaji. Padahal kalau kita tahu di Inggris itu, mereka yang tidak bekerja selama pandemi karena efek dari COVID, mereka mendapatkan tunjangan sosial dari pemerintah. Nah di Indonesia, ketika kita bicara level pemain, oke lah pemain 25% mereka mendapatkan. Itu jauh kalau misalnya untuk Liga 2, kalau kita bicara UMR.
Lalu bagaimana dengan panpel-panpel lokal yang biasanya mereka bisa mendapatkan income dari itu? Apakah juga dibicarakan? Kan itu juga tidak menjadi perbincangan juga. Jadi menurut saya kalau kita bicara konteks ini, bicaranya harus konteks secara keseluruhan, seperti yang dilakukan oleh sepak bola Eropa, ketika mereka bukan hanya bicara soal pemain, bukan hanya bicara soal bagaimana berderma secara sosial, tapi bagaimana lingkungan sepak bola mereka juga harus diperhatikan. Menurut saya itu, Mas Doli. Oke, thank you, Mas Farouk. Mungkin jawabannya hampir sama semuanya ya. Kalau Mas Bima mungkin ada yang mau nambahin, Mas? Oke. Pertama saya ingin menyapa dulu nih bintang-bintang tamu kita nih luar biasa nih. Ada Bang Ma'ruf. Filipo tadi belum bergabung nih. Coach, sehat Coach ya? Sehat, Bang Ma'ruf, sehat. Abang sehat, Bang? Alhamdulillah, Coach. Mantap, Siap. ya. Biasa, sehat, Bang. Ada Mas Fajar juga, ada Redo yang tadi sudah sempat ngobrol. Ya memang musibah ini memang sangat berdampak sekali sih, Bang, ya. Terutama kami sebagai pemain bola, insan sepak bola. Kemarin kami juga tim nasional udah sempat TC juga 1 minggu dari tanggal 9, kemudian tanggal 16 kita harus stop. Sebenarnya kita masih ada 1 minggu lagi, karena biasanya kita setiap bulan memang ada agenda TC 2 minggu sampai menuju Piala AFF bulan Juni di Sidoarjo. Tapi informasinya juga kita sudah dapat bahwasannya AFF U16 ditunda. Jadi sementaranya kita hanya latihan di rumah saja, kadang pakai Zoom, kita latihan bareng-bareng dengan semua pemain, dan mereka juga sangat kangen untuk bisa gabung latihan, berkompetisi lagi, kemudian merasa ketegangan di bangku cadangan. Ya alhamdulillah kemarin kita juga sempat melakukan lelang juga seperti yang dilakukan supporter-supporter, karena dengan adanya musibah ini banyak yang orang peduli, dan kami dari tim nasional U16 kemarin sempat melelang juga jersey kami yang kita pakai di Piala AFF di Chonburi, Thailand kemarin, dan alhamdulillah terkumpul ya lumayan, dan kita sudah langsung sampaikan ke yang membutuhkan. Gitu Bang Doli. Oke. Mas, kita berbicara tentang kemungkinan terburuk tentang sepak bola kita di wabah COVID ya. Karena memang sekarang udah semuanya pada dihentikan, malah ada beberapa yang ditunda memang. Kayak Olimpiade juga ditunda, PON kita juga pasti udah ditunda. Terus juga U16 atau 19 yang seharusnya juga tahun ini juga udah mulai ini tapi ditunda semuanya. Nah, apa mungkin hal yang ataupun langkah yang bisa dilakukan oleh sepak bola Indonesia ketika pasca pandemi ini? Karena memang kita berharapnya dalam bulan-bulan depan atau ininya sudah mulai mereda ataupun kurvanya mulai menurun yang dibilang sama Mas Ma'ruf. Apa mungkin gimana caranya sepak bola Indonesia bisa genjot untuk sepak bola kita tuh bisa balik ke performa terbaiknya? Kita mulai dari ini dulu, dari Mas Fajar dulu. Oke, terima kasih Mas Doli. Jadi menurut saya yang harus dikembangkan ke depan kan sebenarnya adalah aspek tata kelola ya. Dan kita sebenarnya sudah mulai melihat bahwasanya sepak bola kita sudah menuju ke tata kelola yang lebih profesional. Bahwa masih ada kekurangan, yaitu memang namanya proses tetap ada kekurangan. Dan saya lihat karena arah menuju itu sudah ada. Maka menurut saya poin pentingnya ke depan adalah berkaitan tentang good governance. Good governance dalam tata kelola sepak bola kita. Artinya ketika menghadapi situasi seperti ini, pandemi seperti ini, sepak bola kita menjadi lebih siap. Saya memaklumi apa yang dikatakan Mas Ma'ruf tadi, bahwa ini kan sesuatu yang kompleks, tidak sesuatu yang berdiri sendiri. Saya tidak bermaksud menyalahkan ya, sekali lagi tidak bermaksud menyalahkan. Pemerintah pun kan memberikan keputusan tentang PSBB kan juga belakangan. Informasi dari pejabat pemerintah pun juga tidak konsisten. Kita bisa merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh teman-teman LP3ES. LP3ES kan pernah merilis tentang bagaimana statement penelitian mereka tentang statement para pejabat kita di awal pandemi. Maka sebenarnya kemudian federasi pun dan pengelola liga, siapapun yang mengelola liga pasti akan kebingungan karena
sikap pemerintah kita yang tidak konsisten sejak awal. Makanya menurut saya poin paling penting ke depan adalah konsistensi informasi. Karena background saya ilmu komunikasi, saya ingin melihat ada satu teori komunikasi namanya URT, Uncertainty Reduction Theory, teori pengurangan ketidakpastian. Teman-teman, jadi kita saat ini kan sedang berada pada situasi ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini bisa dikurangi kalau kita bisa mendapatkan informasi yang dikelola dengan baik, yang terarah dengan baik. Maka menjadi penting bagi kita ke depan, termasuk dalam sepak bola kita, dalam konteks pengurangan ketidakpastian. Misalnya jangan sampai jadwal kemudian berubah, tuan rumah berubah, yang terjadi di musim-musim yang lalu itu terjadi lagi. Itu kan ketidakpastian yang selama ini selalu kita alami. Dan saya berharap sebenarnya sepak bola kita di masa depan itu bukan sepak bola yang paradigmanya jangka pendek. Artinya bentuk tim untuk satu musim kompetisi aja, tetapi membentuk tim untuk kompetisi yang jangka panjang, termasuk piramida pembinaan kelompok umurnya. Sekali lagi, meskipun sudah menuju arah ke situ, dan itu perlu kita apresiasi dan perlu kita kawal bersama. Terus yang lain, menurut saya poin yang saya sampaikan di awal tadi adalah aspek mitigasi dalam pertandingan sepak bola. Ini perlu kita kelola dengan baik, terutama oleh Panpel ya. Saya ambil contoh misalnya tadi Mas Dulus sudah nyebut misalnya teman-teman di Kurvanot dan di Sleman, di Persija dan sebagainya. Ada satu contoh lain teman-teman di Persebaya, teman-teman di Green Note itu mereka membuat BDRT, Bonek Disaster Rescue Team, Bonek Disaster Rescue Team untuk kesiapsiagaan mereka jika terjadi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ini tindakan yang bagus, harus diapresiasi dengan 2 jempol. Tapi menurut saya poin pentingnya adalah yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini kan sebenarnya adalah Panpel, pelaksana pertandingan, untuk menyiapkan aspek mitigasi dengan sebaik-baiknya. Tentu kita tidak mengharapkan jatuhnya korban dalam pertandingan sepak bola, karena kita ke stadion untuk merayakan pertandingan, bukan untuk, mohon maaf, store nyawa. Saya sepakat dengan Mas Ma'ruf tadi ya, kita nggak usah menganalogikan Indonesia dengan Eropa. Tim-tim Eropa aja masih kebingungan untuk menghadapi pandemi ini, apalagi kita yang tata kelolanya belum terkelola dengan baik. Begitu Mas, menurut saya Mas. Oke, siap. Itu ada info lagi berarti ya kalau teman-teman dari Green North malah punya disaster rescue team malah memang. Mungkin ini juga bisa diadopsi sama kawan-kawan supporter yang lain. Karena kebetulan di dalam juga banyak kawan-kawan supporter Mas Fajar. Nah, Oke. Mas Ma'ruf. Ada contoh lain Mas. Teman-teman di Makassar itu mereka juga punya Red Gang, itu bahkan punya ambulan. Mereka sudah menyiapkan ambulan untuk sewaktu-waktu kepentingan evakuasi yang sewaktu-waktu mungkin akan terjadi. Ini salah satu contoh pembelajaran yang baik ya oleh teman-teman supporter sepak bola di Indonesia. Gitu, Mas. Ya, benar, siap, Mas. Nanti kita kayaknya perlu satu sesi lagi tentang supporter dan bola nih, Mas. Bersama Mas Fajar yang lainnya. Mas Ma'ruf, gimana, Mas? Apa mungkin yang bisa dilakukan sama sepak bola Indonesia mulai dari sekarang sampai pasca, Mas? Kalau saya sih berpikirnya bagaimana kemudian persoalan ini selesai dulu lah. Artinya bahwa pandemi kemudian benar-benar selesai, pemerintah mengatakan bahwa ini semuanya sudah clear dan kemudian aktivitas besar sudah boleh digelar. Tentu kita berharap bahwa sepak bola segera bergulir karena di situ banyak orang berharap, banyak orang juga hidup dari sepak bola juga. Bukan hanya pemain, tapi juga ada pedagang asongan juga, kemudian ada penjual jersey dan semuanya. Tapi kan kalau kita bicara dampak kan memang ini dampaknya bukan hanya sepak bola, tapi hampir semua elemen ekonomi pun semuanya memang bermasalah, sosial juga bermasalah. Jadi at least menurut saya, di tengah semua agak kegaduhan persoalan informasi, soal bagaimana pandemi, soal komunikasi dan sebagainya, maka sepak bola menurut saya lebih baik tenang dulu, bagaimana kemudian mempersiapkan semuanya untuk kemudian mereka menunggu green light dari pemerintah. Kalau kemudian pemerintah mengatakan bahwa green light sudah bisa jalan, maka jalanlah dengan jalan yang sebaik-baiknya, kemudian dengan regulasi yang memang benar-benar memantau kesehatan. Kita sangat aware, bahkan sebelum liga dihentikan, ketika pandemi COVID ketika COVID sudah mulai ramai, sahabat bertanya, kok di beberapa daerah penyangga kok pertandingan tetap bisa digelar, Bogor tetap bisa menggelar, kemudian juga di Jawa Tengah juga tetap digelar. Antisipasinya juga dari sisi sepak bola juga agak terlambat juga, meskipun akhirnya kemudian Ketua Umum menghentikan. Dan Ketua Umum sudah mengatakan bahwa ada beberapa tahapan. Kalau sampai Juni mungkin tidak bisa digelar, maka mungkin kompetisi akan dihentikan. Mungkin ya, karena saya tidak tahu informasi detailnya. Mungkin antara Juni atau Juli. Tapi di Eropa kan memang ada deadline bahwa Agustus, Juni, Juli harus bisa digelar, Agustus kemudian Liga Champion.
Tapi kalau selevel seperti Liga Champion bisa mundur, kemudian Piala Eropa bisa mundur, Olimpiade bisa mundur, kenapa kemudian selevel misalnya kompetisi kita tidak bisa mundur kalau itu untuk kebaikan bersama? Lebih baik sekarang adalah bagaimana kita, terutama sepak bola, menurut saya adalah sebagai salah satu penyambung lidah terbaik. Kita ingat bagaimana sepak bola berperan penting dalam sosial kemasyarakatan. Saya ingat ketika di Eropa rame-rame pengungsi Suriah, maka yang keluar pertama dikatakan adalah bagaimana kemudian sepak bola itu bisa merangkul para pengungsi untuk kemudian menyediakan rumah. Atau kemudian ketika ada bom yang meledak ketika pertandingan antara di Liga Champion, kemudian ada rame-rame juga untuk sharing bed, sharing tempat tinggal. Kalau ada penonton lawan yang mau datang silahkan nanti dapat free dan sebagainya. Jadi saya pikir itu bagian dari cara-cara yang bisa dilakukan oleh sepak bola. Sekarang bagaimana sepak bola berbuat untuk kemudian mengurangi tekanan sosial yang terjadi, kemudian bagaimana berpikir agar bisa menjadi bagian dari penyelamat dan kemudian bagian dari gerakan sosial untuk bisa bahu-membahu untuk bisa menolong masyarakat kita yang sangat terdampak dari COVID-19 ini. Gitu Bung Doli. Benar, cocok sekali Mas. Kali ini kita ke Mas Bima ya. Mas Bima, Ya. gimana Mas? Mungkin orang yang paling banyak bersentuhan itu mungkin di Mas Bima ya, karena memang Mas Bima juga di APPI, terus juga masuk di jajaran, malah jadi head coach-nya Timnas U16. Otomatis kan apa ada mungkin planning-planning dari dari PSSI ataupun mungkin dari Timnas itu sendiri yang mungkin mungkin di sini kita mungkin udah mulai bisa ini, atau mungkin ngakalinnya gimana caranya bisa tetap genjot performa dari sepak bola Indonesia, Mas. Gimana, Mas? Kalau dari Timnas kita memang sementara libur dulu, Bang. Ya, Bang Doli. Jadi kita sambil latihan sendiri di rumah, pemain-pemain juga selalu kita kontrol juga. Mereka selalu setiap hari mengirimkan video-video latihan mereka, sehingga begitu nanti ada sinyal bahwasanya kita sudah bisa TC untuk mempersiapkan di turnamen Piala Asia di bulan Agustus nanti, September, maaf, ya kita udah siap gitu. Artinya ini kan juga bukan hanya di Indonesia aja, tim-tim lain yang peserta Piala Asia U16 juga mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka sekarang hanya latihan di rumah. Saya juga sempat komunikasi terus juga dengan pelatih Thailand. Mereka juga hanya latihan di rumah saja, dan ya sekali-sekali mereka kumpul tim pelatih melihat latihan-latihan pemainnya lewat media sosial gitu, dan mereka mempersiapkan buat Piala AFF di Sidoarjo Juni nanti, tapi ternyata ada pengunduran, dan ya kita berharap semoga musibah ini cepat berlalu sehingga kita bisa berlatih lagi seperti sedia kala. Mungkin itu Bang Doli. Benar. Yo, ini kalau dari Redo nih, gimana kalau PSPS ada nggak sih pelatihnya Coach Raja Isa ngasih latihan di rumah, atau mungkin ada progress report juga pemainnya PSPS dalam libur pandemi ini, dan mungkin nanti ketika Liga 2 bergulir lagi PSPS-nya siap. Ada nggak kira-kira menu latihan yang dikasih sama Coach Raja Isa ataupun dari manajemen? Kalau menu latihan sendiri dari pelatih nggak ada, tapi pelatih menyarankan latihan tambah masing-masing. Terus ada aktivitas lah pada intinya. Kalau dari pelatih nggak ada kasih latihannya ini nggak ada, cuman kita disuruh latihan sendiri lah gitu. Oke. Karena memang kalau dikasih menu latihan dan setelah itu dimonitor terus kan, kalau pemain ini dipaksa sama main kan nanti mintanya gajinya 100% lagi. Itu biasanya. Rata-rata Liga 2 sama Liga 1 kayak gitu. Nah, kita tutup soal sepak bolanya, Mas. Kita mungkin habis ini kan bicara tentang supporter dan kemandirian supporter dan menghadapi ini mungkin, ataupun mungkin pola-pola yang bisa dilakukan oleh supporter dalam ini gitu, dalam menjalani ataupun melawan dari wabah COVID ini. Tapi sebelumnya saya mau dengar, saya persilakan buat teman-teman yang mungkin Oke, buat teman-teman yang hadir di dalam meeting Zoom, boleh saya persilakan untuk bertanya, diperbolehkan untuk bertanya, boleh tunjuk tangan dan dipersilakan oleh Mas. Oke, Aji Perdana, boleh kenalin dulu dirinya dan setelah itu langsung ke pertanyaan. Hidupin dulu, Pak.
tak saya botakin brewoknya ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coach, mau tanya. Loh, tanya ke siapa nih? Ke saya atau ke Bang Ma'ruf? Ke Ada Coach Mas Bima. Fajar. Oke, silakan. Bang Haji. Untuk rekan-rekan U16 itu latihannya kan pakai Zoom atau aplikasi. Nah, itu ada treatment atau misal pelatih-pelatih mengirimkan video untuk dicontoh, terus para pemain mengirim video ke pelatih atau gimana? Saya lihat yang contoh pelatih di Indonesia itu Coach Luis yang goalkeepernya Persib itu kan memberikan seperti pelatihan online dan para pemain mengikutinya dan mengirimkannya ke Coach Luis. Kalau di U16 sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Mas Haji. Ya, kita kirimkan gambar, video-video latihan mereka. Kemudian kita lakukan sama-sama gitu. Kita biasanya di hari Jumat kita lakukan sama-sama kumpul, tapi di hari-hari biasa mereka lakukan sendiri. Jadi di hari Jumat pagi jam 9 kita biasa lakukan sama-sama. Saya juga melihat gimana gerakan mereka. Kemudian di hari biasa mereka hanya mengirimkan video. Gitu. Jadi kita kirimkan ini gambar-gambar latihan, contoh-contoh latihan. Untuk kekurangan dan kelebihannya itu apa, Coach? Untuk metode latihan itu, mungkin Coach merasakannya sendiri untuk anak-anak seperti apa? Ya sebenarnya ya kita kan nggak bisa ketemu langsung ya, hanya lewat video, lewat aplikasi Zoom ya. Jadi memang beda kalau kita terjun langsung, kumpul bareng, artinya bisa saling tatap. Kalau lewat video aja kan mereka motivasinya juga beda, tapi kalau kita ketemu langsung, kita latihan bareng 20 pemain. Yang satu kuat, yang satu enggak. Yang enggak ini jadi mereka ngejar, saya harus kuat, saya harus lebih daripada Valeron, saya harus lebih daripada Rui. Jadi mereka lebih kompetitif gitu. Tapi dengan adanya Zoom itu ya saya melihat kondisi mereka juga baik-baik saja semuanya, lihat otot-otot mereka juga tetap ya masih terjaga dengan baik. Oke. Satu lagi boleh, Coach? Boleh, silakan. Nah, untuk kurikulum sepak bola Indonesia kan kalau nggak salah Villanesia kan, Coach? Iya. Nah, itu untuk misal Coach yang pernah jadi asisten pelatih 2 pelatih asing itu menerapkan Villanesia atau pure dari filosofi mereka, Coach? Seperti itu. Saya pakai Villanesia kemudian saya juga banyak belajar dengan Coach Luis Milla. Kemarin saya sempat hampir 2 tahun belajar dengan beliau, jadi saya mix gitu. Jadi saya pakai tactical periodisasi per minggu, kemudian kita gabung dengan Villanesia kita pakai ya, jadi cara bermain dengan ala Indonesia, konstruktif, yang agresif gitu. Kemudian selama ini mereka juga di kompetisi-kompetisi Elite Pro, kebanyakan pelatih sudah menerapkan Villanesia. Jadi kita build up dari bawah, main. Jadi nggak langsung main-main ke depan. Dan memang sudah terbukti kita sudah melakukan itu dari sejak awal. Kita persiapan dari bulan Mei kemarin, tahun 2019. Kita hanya ada waktu 1,5 bulan waktu itu. Setiap bulannya kita TC 2 minggu. Ya, alhamdulillah kita di Piala AFF di John Burry kita juara 3. Kemudian kita alhamdulillah kemarin bisa lolos ke Piala Asia di Bahrain nanti. Dan itu kita pakai Villanesia. Jadi mereka sudah banyak mengenal tentang Villanesia. Kalaupun nanti ada filosofi baru, ada masukan dari tim pelatih yang baru, ya kita akan terima, kita akan lakukan, kita akan coba pas apa enggak, cocok apa enggak buat tim kita. Oke, terima kasih Coach. Sama-sama Mas Haji. Ya. Oke, Mas Haji. Thank you Mas Haji. Siap. Ntar kalau ada pertanyaan boleh ditanyain lagi Mas Haji. Siap. Oke. Buat teman-teman yang lain mungkin ada yang masih mau bertanya? Ini soal mungkin boleh, buat Mas Maru boleh, buat Redo boleh, terus buat si Mas Fajar Jun juga boleh tentunya.
Nah, kalau nggak ada, Coach, kemarin kita sempat ngobrol juga sama kawan-kawan yang lain. Coach Bima kan pernah jadi asisten coach-nya Luis Milla. Terus pernah beberapa kali juga mendampingi coach yang lain tentunya. Hal apa mungkin yang paling diambil, metode-metode yang mungkin bisa diambil dari Coach Luis Milla, Coach Bima? Karena memang Indonesia nih susah move on, Coach, gitu. Bentar-bentar Luis Milla, bentar-bentar Luis Milla. Juga kita kan, mungkin yang bisa diadopsi ataupun bisa diambil dari Coach Bima, dari Coach Luis Milla? Coach Luis Milla ini ya orangnya sangat etos kerjanya ya luar biasa. Dan dia hari-hari itu hanya bola aja yang dia pikirkan gitu. Dan dia selalu memikirkan tentang sepak bola Indonesia. Dan menurut saya dia adalah pelatih yang yang sebenarnya cocok dengan sepak bola Indonesia karena gaya main Spanyol, main bola bawah, tiki taka. Jadi saya pikir hampir sama dengan sepak bola kita, dengan materi pemain-pemain kita. Itu bahkan dulu pernah kita di satu sesi latihan ada beberapa orang yang menurut saya legend-legendnya timnas di era terdahulu protes ke Luis Milla, kenapa kamu nggak pakai gaya Barcelona tiki taka? Kenapa kamu nggak pakai gaya Jerman, speed and power gitu? Lalu dia ketawa aja, dia tetap terima, dia tetap menerima opini orang, dan dia bilang, saya mau melatih tiki taka, tapi bahannya beda. Sekarang saya melatih di Indonesia, saya harus beradaptasi dengan pemain-pemain Indonesia, dia bilang gitu. Tapi jangan sampai ada yang menghina, ada yang mengkritik pemainnya. Gitu. Ada salah satu waktu itu ngomong, pemain si A nggak bagus. Kamu lihat dari mana? Dia bilang, dia pemain bagus. Dia bilang pemain Indonesia itu sebenarnya luar biasa, punya talenta bagus, tinggal dia bilang kompetisi harus dijalankan usia muda. Kemudian fasilitas juga harus diperhatikan. Karena waktu kita sempat latihan juga, ada juga yang nawari GPS, harganya berapa M gitu. Dia bilang, ketawa dia. Kita belum butuh itu, Bima. Ya, sepak bola kita belum butuh itu. Oke, nah kalau kayak Jerman, Spanyol, Itali, oke butuh GPS. Tapi kalau kita lapangan aja nggak bagus. Mendingan uangnya buat bangun lapangan, buat beli bola yang bagus. Gitu. Dan dia pernah sampaikan juga ke saya, Bima kamu buat program bisa aja salah, buat sesi latihan juga bisa monoton, buat gaya main, skema main juga mungkin dibilang jelek, itu tidak masalah, kamu bisa belajar kapan saja. Tapi dia bilang sama saya, kamu yang penting harus kerja total, kerja tulus, dan satu yang paling terpenting kamu harus jujur, Bima. Itu aja. Oke, siap. Nah, ada yang mau nanya tuh, di Mas Adi dari IMM Yogyakarta, tapi nggak boleh nanya sama Mas Fajar Jur ya. Kalau mau nanya sama Mas Fajar langsung datangin aja ke UMY. Canda. Boleh, di Mas Adi boleh masuk. Oke, terima kasih moderator waktunya. Saya ingin bertanya, monggo nanti yang menjawab boleh Coach Bima atau Bang Ma'ruf. Jadi saya mau bertanya gini, Mas moderator, sering berjalannya waktu dan melihat kemajuan sepak bola Indonesia sejauh ini tentunya semakin baik. Dan kenapa sampai saat ini dan jauh ini masih sedikit kali klub yang memiliki inisiasi bahkan merealisasikan sarana penunjang klub kayak lapangan latihan sendiri, terus mes. Padahal sejatinya hal tersebut bisa menjadi profit tersendiri bagi klub melihat militansi supporter di Indonesia ini sangatlah tinggi dan animonya sangat luar biasa. Terima kasih, Mas Moderator. Oke, kita mulai dari Mas Ma'ruf dulu ya. Mas Ma'ruf, dipersilakan. Mas Ma'ruf. Padahal tadi saya pengennya Mas Bima yang jawab duluan, Coach Bima yang jawab duluan. Sebagai pelaku soalnya. Silakan Bang. Ya, kalau kita bicara itu kan tadi juga sempat di-mention oleh Coach Bima ya. Nggak usah bicara soal GPS dan sebagainya lah, bicara saja infrastruktur yang masih sangat berantakan. Lapangannya tidak rata, timnas juga seperti, di level timnas pun sama, seperti PKL yang harus pindah-pindah. Kalau ini dipakai pindah, ini pakai pindah, dan itu kan menjadi persoalan juga. Saya juga ingat betul dengan statement yang pernah disampaikan oleh pelatih timnas U19
dia mengatakan bahwa ketika menjadi juara, dia bilang bahwa kita sebenarnya tidak butuh duit, tapi kita butuh kalau misalnya ada hadiah, maka tolong hadiah itu direalisasikan dalam bentuk pembuatan lapangan atau sentra-sentra latihan di masing-masing provinsi. Misalnya kalau misalnya ada Jawa Tengah, Jawa Barat, lapangan yang bagus saja yang kemudian bisa dipakai Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, kemudian taruhlah Makassar atau kemudian Jawa Timur. 5 lapangan yang kemudian bisa menjadi tempat latihan untuk mengasah para pemain-pemain Indonesia supaya mereka bisa bermain di lapangan yang baik, lapangan yang berkualitas, sehingga ketika mereka bisa memompa atau kemudian mereka bisa memperbaiki kualitasnya itu di level timnas. Kalau kita bicara di level klub, memang agak berat kalau kemudian kita harus mengatakan bahwa klub itu punya uang yang banyak. Saya tidak terlalu yakin bahwa klub itu punya uang yang memadai untuk kemudian mereka membangun fasilitas yang memadai, mereka harus punya punya lapangan, apalagi sarana prasarana latihan yang berkualitas seperti layaknya di tim-tim bahkan negara tetangga kita. Kenapa? Pertama adalah persoalan finansial. Kalau kita lihat di tim-tim luar negeri, finansial mereka itu kan memang ditopang oleh banyak elemen, banyak faktor. Pertama, kalau di beberapa laporan keuangan klub itu mereka mengatakan kekuatan utama mereka adalah dari sisi hak siar mereka. Mayoritas klub itu hak siar mereka pendanaan terbesar mereka dari klub dari hak siar, angkanya sampai 40-50%. Yang kedua baru soal bicara pemasukan tiket. Pemasukan tiket angkanya bisa mencapai 24% dan baru setelah itu sponsor sekitar 14%, belum dihitung jersey dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian ini angka-angka ini kita tarik pada level klub, sebenarnya berapa besar kemudian hak siar yang didapatkan oleh klub kita ketika mereka hampir 3 hari sekali mereka harus bertanding. Angkanya kan tidak besar-besar amat. Angkanya bahkan untuk membayar gaji pemain pun mungkin selama 1 musim itu juga tidak terlalu cukup. Kemudian tiket. Kalau klub memang sekarang sudah punya kesadaran seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Fajar Jun bahwa supporter sekarang juga punya kesadaran untuk membayar tiket ketika mereka masuk, bahwa bahkan ada sampai slogan bahwa no game, no ticket, no ticket, no game gitu kan. Artinya kalau tidak membeli tiket ya tidak akan ada pertandingan. Tetapi harganya berapa? Harganya masih di angka 50.000, kemudian 100.000. Itu biasanya hanya habis hanya untuk panitia pertandingan ketika mereka menggelar pertandingan. Untuk panpel, kemudian untuk izin pertandingan, untuk mencetak tiket, untuk kemudian bonus pemain ketika mereka mendapatkan kemenangan. Dari sponsor, berapa klub yang kemudian mendapatkan sponsor dengan angka yang besar? Tidak banyak juga. Dari merchandise, berapa kemudian supporter kita yang kemudian memang ada yang mulai aware, mereka membeli jersey-jersey asli. Tapi berapa persentasenya? Toh juga tidak besar juga. Jadi kalau saya melihat, klub kita itu, kenapa mereka tidak bisa membangun fasilitas yang memadai, tidak punya lapangan, tidak punya kemudian teknologi-teknologi yang mendukung. Karena memang finansial mereka tidak terlalu memadai untuk itu. Sekedar untuk mereka mengarungi musim saja, itu sudah sangat baik untuk kemudian mereka bisa mengarungi musim dengan baik. Artinya baik itu, mereka tidak terlambat gaji, mereka tidak terlambat bonus, kemudian mereka juga secara sustainable bisa memberikan gizi yang memadai untuk para pemainnya dan kemudian para ofisialnya. Itu saja menurut saya sudah cukup memadai. Jadi jangan dulu bicara soal fasilitas yang aneh-aneh. Karena untuk sekedar survival aja, setiap musimnya aja mereka harus berjuang. Jangan bicara 2 musim, bicara 1 musim saja. Kita tahu bagaimana APPI setiap musimnya pasti berjuang untuk supaya pemain itu mendapatkan haknya. Memang tidak semua, tetapi pasti ada masalah soal penundaan gaji. Jadi saya pikir yang masih banyak PR untuk bicara klub kita supaya seperti bisa klub di luar negeri atau kemudian klub yang profesional yang mereka benar-benar punya fasilitas, punya latihan sendiri, punya akademi, punya ini, punya itu. Karena untuk sekedar survival 1 musim saja itu sudah sangat baik untuk klub di level Indonesia. Itu menurut saya. Oke, siap. Thank you Mas Maruf. Ini Budi Santosa dari tadi ini tunjuk-tunjuk tangan, tapi nanti kita bakalan persilakan Budi Santosa. Kali ini kita silakan dulu Coach Bima untuk menjawab pertanyaan dari teman kita yang ada di Sleman sana, Yogyakarta sana. Ya. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Bang Ma'ruf tadi ya. Ya memang klub-klub di Indonesia memang banyak yang masih kesulitan gitu. Tapi juga ada beberapa tim yang sebenarnya mereka mampu, harusnya mereka membangun fasilitas latihan sendiri. Jadi latihan bukan di lapangan pertandingan gitu. Jadi seperti saya kemarin alhamdulillah ya mungkin ini antara bumi dan langit juga gitu. Saya kemarin sempat ke Inggris, sempat mengikuti program Garuda Select. Jadi mereka kan melakukan pertandingan-pertandingan di klub-klub di sana gitu. Jadi saya sempat ke Blackburn, mereka punya akademi, lapangannya ada sekitar 4 atau 5 untuk akademinya. Jadi saya pikir
kalau di Indonesia punya satu aja lapangan latihan ya kan, atau dua, yang satunya untuk tim juniornya gitu. Saya pikir sepak bola kita ke depan seperti kata Bang Mas Fajar tadi, ya bukan jangka pendek aja tapi jangka panjang. Saya pikir ini investasi besar buat sepak bola kita gitu. Mungkin itu Bang Doli. Jadi paling penting sebenarnya fasilitas. Benar kata Bang Ma'ruf tadi, kita kesulitan cari lapangan latihan. Ya zaman dari saya masih main sampai sekarang jadi pelatih, saya pikir itu jadi kendala kita, dan kualitas lapangan juga saya pikir masih jauh dari baik gitu. Ya, benar. Pokoknya kalau Bung Doli. Saya sepakat dengan Coach Bima tadi ya, dengan Mas Ma'ruf tadi, bahwasanya infrastruktur mendasar itu yang paling penting menurut saya. Jadi salah satunya, saya sepakat dengan Mas Ma'ruf tadi sebelum sinyalnya putus, yaitu stadion itu sebenarnya kan tidak usah untuk latihan lah ya. Untuk latihan itu nggak usah berharap tribunnya besar dan sebagainya, tapi lapangan yang mencukupi, yang standar, kamar ganti yang baik, dan sebagainya gitu. Saya ambil contoh ini, karena kebanyakan saya lihat teman-teman di sini adalah mahasiswa. Saya pernah nulis ini di Football Fandom, kemudian di IB Times juga, dari Suara Muhammadiyah. Salah satu peluang untuk penyediaan lapangan yang baik itu adalah kampus. Saya ambil contoh misalnya di Jogja UNJ. Saya membayangkan mungkin teman-teman yang supporternya PSS. PSS itu atau PSIM kerjasama dengan UNJ. UNJ menjadi sponsor. Sponsornya tidak dalam bentuk uang, tapi penyediaan lapangan untuk latihan kepada PSS. Ini kan sesuatu yang kalau dikapitalisasi secara ekonomi maupun secara sosial kan luar biasa. Ambil juga teman-teman yang di Malang, Universitas Muhammadiyah Malang itu kan punya stadion yang cukup bagus, bahkan punya satu sisi tribun. Persiwa Wamena pernah menggunakannya untuk latihan, Arema pun juga menggunakannya untuk latihan. Maka karena teman-teman ini saya lihat adalah aktivis, terutama teman-teman IMM yang di BEM kampus terutama, salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah coba teman-teman meminta kepada pejabat kampus di masing-masing kampusnya untuk membenahi lapangan yang ada di kampus. Yang kedua, kemudian kampus teman-teman bekerja sama dengan klub, apalagi kalau kampus swasta itu jauh lebih mudah daripada kampus negeri. Saya ambil contoh misalnya, UM Surabaya, mereka bekerja sama dengan Persebaya, jadi sponsor dan sebagainya. Kemudian Sida Sidarjo juga dengan Persebaya, UAD Ahmad Dahlan pernah kerjasama dengan PSIM dan beberapa yang lain. Nah, menurut saya salah satu kerja saya yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas kampus. Nah, fasilitas ini tidak hanya lapangan. Saya ambil contoh fisioterapi. Misalnya saya lihat ada dari Unisa, Universitas Aisyah Jogja itu kan punya lab fisioterapi yang bagus. Ya kan, PSS di zamannya Mbak Viola pernah kerjasama dengan Unisa. Saya membayangkan kalau kemudian ini dielaborasi di kampus-kampus lain yang punya fisioterapi, bahkan bisa jadi nanti teman-teman fisioterapi itu prakteknya, magangnya bisa di klub-klub bola, ketemu dengan pemain bola, kan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bahkan kemudian menjadi jalan berkarir untuk para teman-teman mahasiswa fisioterapi. Ini kan sebenarnya secara teknis mudah banget. Yang susah kan masalah policy kampus, karena yang saya lihat tidak semua pejabat kampus itu aware pada hal-hal seperti ini. Nah, salah satu kata kuncinya, hal yang harus teman-teman sampaikan kepada para pejabat di kampus adalah ini bagian dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Saya pernah diskusi dengan teman-teman di UAD ketika mereka menyponsori PSIM. Jadi mengapa mereka menyponsori PSIM? Karena mereka menyatakan, Mas, kami nyponsori ini tujuannya bukan sekedar promosi, tidak, tapi bagian tanggung jawab kami kepada masyarakat, karena PSIM adalah representasi bagi Yogyakarta. Nah, ini kan sebenarnya bisa diadopsi di semua kampus yang lain. Misalnya di Pekanbaru, UMRI bisa nyponsori PSPS dan sebagainya. Sekali lagi tidak harus dalam bentuk uang, tapi fasilitas. Hal lain misalnya, pemberian beasiswa. Selain lapangan ya, pemberian beasiswa kepada para pemain. Saya membayangkan kalau para teman-teman pemain bola ini kan, mohon maaf kalau harus ikut kuliah rutin, kan jadwalnya pasti susah. Saya ingat banget ketika ngajar di Atmajaya, ada mahasiswa saya dulu mainnya PSIM, Evik Harminanto, karena jadwalnya susah ya, saya berikan kelas khusus untuk yang bersangkutan. Tapi kan tidak semua dosen mau melakukan hal seperti ini. Nah, saya membayangkan kalau kemudian ada kelas khusus
kelas khusus untuk para pemain sepak bola, terutama pemain kelompok umur yang usianya seperti teman-teman, usia mahasiswa, yang kuliahnya itu bisa dilakukan secara online, atau bahkan kuliahnya bisa dilakukan di mesnya. Kan ini secara teknis sekali lagi mudah, tinggal jurusannya dibuat sama. Misalnya jurusannya dibuat jurusan hukum misalnya. Kemudian skripsinya diarahkan tentang hukum yang berkaitan tentang hak-hak pemain dalam sepak bola. Jadi mereka membuat skripsi yang sesuai dengan kehidupan mereka. Sekali lagi ini secara teknis mudah banget. Yang susah adalah policy-nya. Tinggal policy-nya dibuat, selesai. Dan saya yakin kampus teman-teman akan punya kesan yang baik bukan hanya kepada para pemain, bukan hanya kepada klub, tapi kepada warga masyarakat di daerah teman-teman. Jadi saya berharap rencana tidak lanjutnya teman-teman mahasiswa mendorong ke masing-masing kampus untuk hal seperti itu. Usul yang lain. Peran kampus, karena background saya ngajar, di Jogja ada fenomena unik, yaitu klub Liga 3, ada 2 klub, yaitu PSHW UMY dan UADFC, itu background-nya kampus. Dan kalau pertandingan Liga 3, mereka mungkin adalah klub yang paling kaya. Saya sebut paling kaya dalam tanda kutip ya. Karena misalnya seperti UMY, mereka punya punya lapangan berlatih sendiri di kampus. Bayangkan klub Liga 1 aja, mohon maaf, kebingungan cari lapangan, ini klub Liga 3 tidak kesusahan karena ada fasilitas. Yang kedua, mereka ambulan, ini hal yang sederhana safety, ambulan mereka juga siap. Nah, saya membayangkan ini kemudian dilakukan oleh kampus-kampus di semua kampus di Indonesia, terutama kampus-kampus besar yang secara bisnis sudah mapan, saya yakin ini bisa menjadi wujud kontribusi. Karena saya lihat misalnya di luar negeri, kayak di Australia misalnya ada klub itu berbasis kampus. Kalau teman-teman nggak usah jauh-jauh, misalnya ke Singapura, ke Malaysia, di University Kebangsaan Malaysia, UKM, itu lapangan bermainnya kalau nggak salah ada 3. Salah satunya itu menggunakan lampu yang bisa dipakai sampai malam hari. Jadi mahasiswa di sana itu bisa latihan sampai malam hari, klub-klubnya juga bisa berpeluang untuk menggunakannya. Nah, coba ini usulkan ke kampus masing-masing. Kalau perlu ya BEM yang bersuara. Gitu, Mas Moderator, Mas Doli. Oke, itu sebenarnya masuk di pertanyaan saya juga sebenarnya, Mas. Karena kita memang di Jatim ternyata kita mulai dari Liga 3. Malah slotnya slot nasional kan, kita mulai dari Liga 2, mohon maaf. Kita mulai lagi dari Liga 2. Itu sponsornya UM aja semua kan, UM apa. Tapi kalau soal lapangan bola, mungkin itu banyak ya di Malang juga, di UMM, kita punya lapangan bola yang diperuntukkan latihan untuk teman-teman dari Arema FC atau Arema Indonesia, Arema Malang, itu setiap hari Minggu, kalau nggak salah. Tapi memang balik di masing-masing kampus. Kalau di Pekanbaru kita nggak bisa kasih lapangan ke pemain bola, Mas. Karena kalau kita punya tanah agak kosong dikit, kita biasanya bikin ruko, kalau nggak tanam sawit. Jadi, Mas Bima, ya benar, paham. Bang Doli. Mau nambahin tadi yang disampaikan Mas Fajar tadi, memang benar banget tuh di Jogja. Karena kita kemarin bulan Februari kita juga sempat TC di sana, Timnas U16 kita pakai di Universitas Islam yang mau naik ke Merapi ya. Deket. Ya, jadi kita pakai fasilitas lapangan di sana, luar biasa memang lapangannya bagus sekali, dan kita sempat uji coba 2 kali dengan PSS Sleman U16. Jadi saya pikir setiap kampus kalau memiliki fasilitas yang bagus, dan ini sangat menunjang sekali buat pembinaan sepak bola Indonesia ke depannya gitu. Artinya dengan banyaknya lapangan, karena kemarin saya sempat saya cerita lagi waktu saya ke Inggris kemarin, itu Garuda Select kan mereka memakai fasilitasnya Universitas Aston University di Birmingham. Itu. Cuma lapangannya Mas Fajar mereka punya 7 lapangan. 7 lapangan. Jadi kalau kita sering nonton tim Garuda Select latihan itu di lapangan universitas ini di Inggris, di Birmingham, di Aston University di Birmingham. Gitu. Jadi kita hari Jumat sama Sabtu itu biasa kita latihan di kampusnya. Tapi lapangannya agak terpisah, agak jauh, itu ada 7 lapangan. Gitu. 2 lapangan artificial, lapangan futsalnya 2, tapi ukuran standar besar. Gitu. Jadi saya pikir bagus sekali, Mas, karena tim fisioterapis kita juga dari mahasiswa juga, mesur kita juga mahasiswa juga, dan ini mungkin pelajaran juga buat pemain-pemain bola yang masih muda, yang masih jangka panjang ke depan, ya mereka juga harus tetap kuliah ya,
tetap kuliah, tetap mencari ilmu, karena ini juga penting buat pemain itu sendiri nanti ke depannya. Ya, benar. Ada beberapa nama yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah, kebetulan Mas Bima, ada Ilham Patoni Sulut United. Sekarang dia tuh malah wisudanya itu, ijazahnya itu dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan Rezaldi Hanusa juga kuliahnya di Universitas Muhammadiyah. Nah, baru katanya Redo juga katanya mau kuliah tahun ini di Universitas Muhammadiyah Riau. Tapi syaratnya nggak usah masuk-masuk ya, yang penting nilai, kata dia. Ya gimana bisa ya, Mas ya? Ya nggak bisa, ya, harus masuk lah biar pinter kayak Mas Fajar, Bang Ma'ruf kan. Benar. Pemain bola tuh yang penting itu adalah otak, karena memang otak adalah yang bisa ngatur semua otot yang ada. Benar nggak, Mas ya? Mas Budi Santosa dari Betul. tadi, right. Boleh langsung mungkin Mas Budi perkenalkan dirinya, dan setelah itu langsung kasih pertanyaan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Nah, jadi pertanyaan saya adalah seberapa besar dampak pandemi corona ini bagi pesepak bola? Terkait dengan finansial, terkait dengan sosial, terkait dengan karir. Jadi itu mungkin di review kalau tadi sudah diupas, maaf karena tadi saya baru rapat dengan PP Muhammadiyah sehingga gabungnya agak di akhir. Demikian Coach Bima dan yang lain. Oke, makasih Mas Budi. Langsung dijawab aja, Bang Ma'ruf, silakan jawab. Oh, Bang Fajar, tapi kalau kami dari tim pelatih dampaknya besar sekali, kami dipotong 25% gitu loh, Bang. Ya. Itu Redo sudah mau ngutang-ngutang kemana itu Redo? Udah gak ada ginjal dia, Mas. Ya, jadi dampaknya besar sekali. Seperti kata Bang Ma'ruf tadi, Mas Fajar juga, bukan hanya sebagai profesi sebagai pemain bola aja, pelatih aja, tapi semua, sosial semua, termasuk pedagang asongan, ya penjual jersey, semua sangat berdampak. Dan ya kita berharap ya semoga cepat pulih, kita bisa berkompetisi lagi seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Doli. Mas Ma'ruf mungkin mau nambahin, Mas Ma'ruf? Saya baru tahu kalau Coach Bima juga dipotong, tinggi juga ternyata. Mas Bima, ini masih wacana, Mas. Masih wacana. Maret masih utuh ya, Coach ya? Kenapa? Kemarin masih utuh. Masih tapi utuh, ini alhamdulillah ya. Bulan April, Mei ini belum ini. Iya, belum. Oh ya, selain Liga Indonesia, yang terdampak juga Liga HW juga terdampak ini. Karena teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah itu juga sekarang baru menggulirkan Liga HW. Liga yang memang diikuti oleh teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah, IMM, AMM, dan kita gelar memang dari kampus ke kampus. Jadi kalau tadi Mas Fajar cerita soal bagaimana fasilitas kampus, kebetulan Liga HW sudah melakukan itu. Jadi kita menggelar pertandingan di Jakarta, dari zona Jakarta kita gelar pertandingan, kita gelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta di UMJ. Kebetulan dari lapangan juga lumayan bagus juga, cuman memang Central Band dengan lapangan terlalu dekat, tribun dengan lapangan terlalu dekat. Kemudian kita juga sudah menggunakan lapangan UMM, bagus lapangan UMM, ada tribunnya juga. Kemudian juga lapangan UMY juga kita pakai, bahkan UMP pun ada lapangan. Yang itu semua kita pakai untuk Liga HW. Nah, kalau kita bicara soal dampaknya, dampak sangat besar sekali. Tadi sudah Coach Bima mengatakan ada pemotongan, Ridho juga sudah mengatakan ada pemotongan cukup besar juga. Dan memang ini sangat signifikan. Kita bahkan membayangkan ya, klub di Eropa pun, klub seperti Barcelona, klub seperti Real Madrid, klub seperti Chelsea, klub seperti Spurs, Juventus pun harus sampai melakukan pemotongan gaji kepada para pemainnya dan kemudian merumahkan pemainnya. Padahal Madrid itu kan tim terkaya, Barcelona tim terkaya, tapi mereka tetap harus melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, karena ini sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Sepak bola kemudian terhenti karena ada serangan virus yang memang sangat masif sekali. Kalau Liga Indonesia kan terakhir berhenti 2006 ya, waktu ada gempa kalau tidak salah. Kalau Inggris itu kan terakhir kali mereka liga terhenti itu kan waktu waktu Perang Dunia. Jadi memang sesuatu yang tidak terbayangkan. Bahkan televisi pun itu tidak membayangkan bahwa ini akan ada terjadi sesuatu ini seperti ini di sepak bola, karena itu tidak ada klausel sama sekali soal bagaimana hak siar dan sebagainya. Jadi memang menjadi problem yang luar biasa. Tapi khusus di Indonesia, jangankan ada pandemi COVID, nggak ada pandemi pun, gaji pun sering terlambat, gaji pun sering dipotong, bonus pun sering tidak ada. Jadi at least bahwa ini harusnya menyadarkan kita semua bahwa sepak bola itu memang sebuah olahraga, bisnis yang memang sangat rentan.
kalau orang mengatakan seperti gelembung uang. Kelihatannya besar uang yang berputar, tapi begitu dicoblos sedikit itu sudah meledak. Sama sepak bola Indonesia, ketika penonton tidak membeli tiket, atau ketika penonton sudah protes saat tiketnya naik, padahal ingin pemainnya bagus, terus dari mana klub mendapatkan uang? Ketika hak siar kemudian tidak mahal, dan kemudian hak siar mulai diambil oleh televisi-televisi berbayar, penonton pun mulai protes, kenapa harus nonton Liga Indonesia harus berbayar? Padahal itu juga bisa menanggalkan hak siar. Di Inggris tidak ada tontonan gratis. Di Inggris semua tontonan itu harus berbayar juga. Karena itu hak siarnya sangat luar biasa. Spanyol bilang, kalau misalnya Liga tidak dilanjutkan, maka klub itu secara keseluruhan mereka akan rugi sekitar 1 miliar euro. Jadi kita membayangkan itu hak siarnya memang sangat luar biasa. Jadi kalau kemudian Indonesia mau bisnis modelnya mau profesional, maka semua harus profesional. Supporternya harus profesional. Kalau mereka mau menonton gratis, nontonlah di warteg yang mereka langganan, nontonlah di bubur kacang hijau mereka langganan televisi berbayar. Jadi banyak hal yang memang harus berubah. Dan kita berharap bahwa ada hikmah besar di balik ini. Akhirnya kita akan mengatakan sepak bola kita tidak pernah benar-benar yang namanya kebal dari persoalan-persoalan seperti ini. Ini juga bisa membuat menjadi referensi untuk APPI. Mungkin bisa menjadi salah satu acuan ketika membuat klausal-klausal kontrak, memberikan rekomendasi kepada para pemain agar memasukkan kalau misalnya ada force majeure seperti ini seperti apa supaya ada posisi tawar antara klub dengan pemain, antara pemain dengan federasi, antara federasi dengan liga, antara klub dengan pihak hak siar. Karena itu sangat penting. Mungkin sesuatu yang tidak pernah dibayangkan ada namanya force majeure, tapi ini ada force majeure dan force majeure yang masih dalam angan-angan. Sekarang tidak ada satupun negara yang berani memastikan liganya akan bergulir kapan. Jerman sudah latihan, tapi mereka tidak bisa menggaransi mereka akan bermain kapan. Inggris sudah latihan, Arsenal sudah latihan, tapi mereka tidak bisa menggaransi mereka akan kembali kapan. Italia sudah mulai ada gerakan, tapi mereka tidak bisa menggaransi. Eredivisie sudah dihentikan. Artinya, sekarang pilihannya adalah, kalau memang berhenti, nasib pemain bagaimana, nasib dari pelatih bagaimana, nasib dari para pekerja yang terlibat bagaimana, nasib klub gimana juga. Apakah transfer tetap dilanjutkan? Apakah kemudian Coach Bima nanti kalau sudah misalnya tiba-tiba direkrut oleh klub atau itu memungkinkan atau tidak, atau misalnya pelatih manapun bisa transfer bebas atau seperti apa, itu juga penting untuk dibicarakan dari sisi regulasi untuk federasi, klub, dan pemain. Itu menurut saya, Doli. Ya. Oke, benar tuh. Cocok sih, Mas. Yang perlu dipikirkan sebenarnya nasib orang yang mungkin hidup dari bola, bukan hanya soal pemain bola, pelatih, atau jajaran kalian memang banyak sekali. Bahkan pedagang asongan pun mereka hidup dari bola. Beberapa yang benar-benar, bahkan yang terdampak di sini itu beberapa orang yang mungkin terlibat di aparel ataupun orang yang menyediakan dari jersey yang digunakan oleh masing-masing klub ini juga terdampak besar tentunya. Nah, kita mau buka satu lagi sebelum kita mulai ke semangat gotong royong dari supporter. Ada lagi kira-kira yang ingin bertanya kepada mau tanya sama Mas Ma'ruf, Bang Junaidi, sama Mas Fajar Junaidi, sama Mas Bima ya. Jadi, kemarin kan Sekjen PSSI kan mundur nih dengan tiba-tiba. Mas Ma'ruf mungkin mau nambahin, Mas Ma'ruf. Kita kan nggak tahu nih mundurnya Sekjen PSSI Ratu Tisa ini karena apa yang pertama. Yang kedua, kita sedih nih. Jadi hari ini tentang masa depan Liga 1 kita atau Liga 2 atau Liga yang lainnya, apakah dilanjut atau dihentikan? Karena PT LIB kan juga di dalamnya juga lagi berkonflik nih. Nah, saya ingin dapat pandangan dari Mas Ma'ruf, Coach Bima, sama pemateri Mas Fajar Junaidi, gimana nih? Untuk kelanjutan kompetisi, karena yang kita takutkan adalah kemudian semua tim sudah prepare, sudah keluar uang banyak, tapi liga dibatalkan begitu loh. Setelah corona dimulai liga baru. Nah, ini kita juga nggak pengen. Nah, ini gimana kira-kira? Yang pertama tentang mundurnya Ratu Tisa ini, apakah kemudian ada info-info lain yang berkembang atau bagaimana? Dan kemudian informasi Muhammadiyah wilayah Jawa Timur beli klub ya, Persigo Semeru FC dan diganti namanya jadi PS Hizbul Waton ya, yang akan berlangsung, yang akan ikut kompetisi Liga 2. Terima kasih. Ya, ini mohon maaf ada suara yang ini mungkin ya, mungkin sepertinya ada yang memutar video dari
rekaman Mas Bima, jadi suaranya berulang. Mohon maaf, boleh sekali lagi kawan-kawan tidak sengaja ngeplay kembali video dari percakapan Mas Bima. Mungkin boleh langsung jawab Mas Maruf atau Mas Bima tadi yang ditujukan oleh Mas Dian. Gaji kepada para pemainnya dan kemudian merumahkan pemainnya. Padahal Madrid itu kan tim terkaya, Barcelona tim terkaya, tapi mereka tetap harus melakukan sesuatu yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ini pertanyaan yang politis ya, jadi agak susah ya. Kalau bicara sekjen itu kan pertanyaan yang politis. Tapi yang perlu dipahami bahwa sekjen itu kan jabatan profesional dan sekjen itu kan mengundurkan diri. Jadi kalau ceritanya seperti apa, ya itu cerita, biarkan ada cerita di balik pintu, kadang wartawan, kadang kemudian Coach Bima juga tahu cerita-ceritanya, tapi kan harus dikonfirmasi kanan dan kiri. At least kita harus satu sisi, kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ratu Tisa dan yang sudah dilakukan oleh semua orang yang sudah berkecimpung di sepak bola, entah itu di klub, entah itu di level pemain, entah itu pelatih, entah itu di level federasi. Kita harus mengapresiasikan semua hal-hal baik yang sudah mereka lakukan. Karena kan dari mulai Suratin sampai sekarang itu kan pasti ada fase naik turun, ada positif, ada negatif. Jadi tolong kalau kemudian bicara, ada kalanya kita bicara negatifnya, tapi kadang itu hanya di warung kopi. Tapi ada baiknya kita harus bicara soal sisi positifnya dan kita harus mengapresiasi ada banyak hal positif ketika eranya Sekjen Ratu Tisa. Tapi kan sekjen itu tidak berdiri sendiri. Ada ketua umum, ada wakil ketua umum, ada Esko, ada Coach Bima, ada Luis Mia, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara sepak bola bukan hanya bicara sekjen. Jadi soal sekjen itu banyak cerita, tapi sudahlah itu akan menjadi obrolan untuk nanti teman-teman di belakang layar. Itu satu. Jadi kadang nggak semuanya harus di-expose. Nanti Coach Bima juga sama jawabannya, pasti politis. Yang kedua, kalau tadi bicara soal kerugian klub. Makanya tadi saya mengatakan, bagaimana ini adalah salah satu cara terbaik untuk kita belajar soal kejadian-kejadian force majeure. Nasib klubnya gimana? Satu. Nasib TV-nya gimana yang sudah memberi hak siar yang cukup tinggi? Nasib pemainnya gimana kalau kemudian kompetisi dihentikan? Atau kalau tidak dihentikan, kalau kemudian ada turnamen di sela-sela, itu kemudian kontrak-kontraknya seperti apa? Kalau kabar yang saya terima, kan kalau misalnya liga dihentikan, tidak boleh ada transfer pemain, tidak boleh ada transfer pelatih untuk di musim mendatang. Jadi posisinya adalah posisi start dari nol. Tapi apakah ada juara atau tidak? Mungkin tidak akan ada juara. Jadi kalaupun Persib sekarang di atas, ya mungkin tidak akan jadi juara. Karena masih banyak pertandingan yang tersisa. Sama seperti Eredivisie. Eredivisie kan diputuskan untuk tidak ada juara, tidak ada degradasi. Tapi ada juga misalnya Liga Argentina, yang mereka tidak ada juara, tidak ada degradasi, tapi mereka mengekspan jumlah klubnya yang awalnya 24 atau 20 itu ditambah menjadi 2. Jadi ada 2 tim dari divisi bawah yang dia promosi. Nah di Indonesia gimana? Apakah nanti tidak ada degradasi? Terus bagaimana klub Liga 2 yang sudah bermain atau mulai starting awal lagi? Kalau starting awal pesertanya dari Liga 2 musim ini, Liga 1 musim ini, atau di starting awal ketika di musim lalu. Jadi masih butuh kalkulasi-kalkulasi yang menurut saya terus harus diperbincangkan. Konflik di PT LIB. Iya, baru ramai dan saya juga tadi dapat tautan berita dari teman di federasi juga, dia memberikan tautan soal berita soal bagaimana ada persoalan di PT LIB. Tapi konflik organisasi itu kan dimanapun ada. Bedanya adalah sekarang PT LIB yang membawahi kompetisi, yang dia menggelar kompetisi, yang juga menjadi tulang punggung dari sebuah klub untuk mendapatkan hak siar dan sebagainya. Soal nepotisme bukan barang baru di federasi kalau bicara nepotisme. Pasti ada kiri kanan, ada tautan antara si A dengan si B dengan si C. Bahkan sempat juga dulu rame antara sekjen dengan direktur PT Liga Sama. Itu kan juga sesuatu yang menurut saya juga harus menjadi perhatian bersama. Tinggal memang betul, tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Fajar Jun juga, bahwa ada perlunya good governance dari federasi. Semua kendali itu kan ada di federasi. Hitam putih ABC regulasi itu ada di federasi. Dan kalau misalnya federasi pun tidak menyetujui misalnya PT LIB ada persoalan konflik, ya tinggal mereka selesaikan baik-baik. Federasi tinggal memanggil direkturnya, CEO-nya, komisarisnya, ini ada apa? Minta kejelasan. Satu. Kalau masalah klub gimana? Tinggal panggil juga LIB, klub difasilitasi. Ini gimana? Kompetisi terhenti atau kompetisi dihentikan. Hak klub yang belum diberikan apa, yang harusnya dapat berapa. Kalau hak klub misalnya dalam satu musim dia, hak siar itu mendapatkan 10 miliar, ini sudah ada berapa pertandingan dihitung, dapat atau enggak? Televisi gimana? Apakah televisi harus, apakah
klub, kalau misalnya uang sudah cair, apakah uang itu harus dikembalikan ke pihak televisi karena hak siarnya menjadi tertunda? Atau kalau belum cair, bagaimana cairnya? Yang belum dicarikan berapa, yang sudah dicarikan berapa, itu tinggal dihitung. Jadi ini harus menjadi pelajaran bersama. Itu juga untuk kontrak pemain sama. Kalau ada force majeure seperti ini bagaimana? Apakah harus memang pemain dipotong tiba-tiba tanpa ada diskusi dengan asosiasi pemain, tiba-tiba potong 75%, padahal FIFA rekomendasi 50%, nasibnya gimana? Kalau menurut saya pribadi, sebelum federasi itu mengambil keputusan, harusnya diberikan dulu ke klub. Klub melakukan pembicaraan dengan pemainnya. Ini kita ada kesulitan. Pendapatan kita turun, kompetisi tidak berjalan. Kita mau potong, boleh apa enggak? Kalau potong berapa? 10%, 15%. Kemampuan klub, kita memotong 50%. Oke, pemain setuju enggak? Kalau setuju, mereka ngobrol ke asosiasi pemain. Kita mau dipotong 50% loh ya. Asosiasi pemain gimana? Asosiasi pemain kemudian mengirim advice, melakukan diskusi dengan klubnya. Kalau asosiasi pemain dengan klub tidak ketemu, barulah naik ke tingkat federasi. Ini ada klubmu yang mau melakukan pemotongan 50% loh. Kita pemain tidak terima loh ya. Bagaimana caranya? Diskusilah di situ. Ada diskusi segitiga. Ketemu. Setuju tidak setuju, harus ada persetujuan di sana. Kalau pemain tidak setuju, mereka harus tahu resikonya. Kalau pemain setuju, mereka juga harus tahu resikonya. Tetapi jangan model potong kompas. Tiba-tiba jebret saja, sudah 75%, sudah 50%. Kan pemain juga punya keluarga, punya ekor. Mereka punya anak, punya keluarga, mau lebaran, harus bagi THR dan sebagainya. Jadi persoalan terbesar adalah ketika memutuskan tiba-tiba diputuskan 75%, diputuskan 50%, diskusinya belakangan. Itu yang menurut saya akan menjadi persoalan. Begitu. Mas Bima mungkin mau tambahin, tapi sebenarnya kenapa Ratu Tisa mundur itu memang permintaan keluarga saya, karena memang sebentar lagi kami akan melangsungkan kehadiran ini. Mas Bima ada tambahan, Mas? Dan sudah bergabung juga, sudah masuk Filippo Inzaghi, walaupun di dalam perjalanan, di dalam mobil, katanya Filippo Inzaghi tetap ikut diskusi. Cuma sepertinya dia takut untuk hidupkan mic dan ininya. Ya, benar sekali. Bang Filippo sudah bergabung. Ini jauh-jauh dari Juventus loh, Filippo nih. Milan, Mas. Oh, Milan ya. Kata teman-teman lahirnya offside duluan udah. Luar biasa tadi ini penjabaran dari Bang Ma'ruf tadi luar biasa. Masalah sekjen saya pikir ini masalah internal ini ya federasi, dan kita sebagai pelatih tidak sampai ke sana gitu. Jadi dari segi komunikasi memang kita selama ini ya banyak komunikasi dengan sekjen, dari mulai pembentukan tim sampai kita selesai kemarin di kualifikasi Piala Asia juga ya banyak berhubungan komunikasi, dan ya banyak memberi masukan juga Bu Sekjen buat tim kami, dan kami juga setiap TC juga membuat laporan-laporan kepada Sekjen gitu. Jadi ya kita berharap setelah mundurnya Bu Tisa, semoga Sekjen yang baru juga ya bekerja dengan baik. Seperti yang Bang Ma'ruf tadi sampaikan, banyak hal positif dari Bu Tisa juga, karena ya kita ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 kan ya tidak terlepas dari usaha beliau juga gitu, dan dibantu dengan pemerintah dan stakeholder yang lain. Dan masalah mundur atau masalah lain ya saya nggak tahu gitu, Bang Doli. Ya kita berharap semoga yang terbaik aja lah buat sepak bola kita. Amin. Kemudian masalah liga, saya pikir ini permasalahan kompleks ya. Kalau sampai di stop memang ya kesulitan buat kita semua, apalagi pemain. Seperti Bang Ma'ruf tadi bilang, kita punya keluarga, ini mau lebaran, puasa, kebutuhan semakin banyak, dan dengan pemotongan 75% ya saya pikir ya dampaknya luar biasa. Dan memang saya dengar juga ada beberapa tim yang mereka melakukan kontrak tahun ini nanti buat tahun depan. Jadi kalau memang harus stop, jadi nilai kontrak, kemudian gaji semuanya akan diberlakukan untuk kompetisi tahun depan. Ada beberapa tim gitu. Tapi kalau pemainnya nggak setuju dengan pemotongan 75%, nah itu akan diputus. Tapi dia nggak bisa pindah, nah itu yang agak sulit gitu. Ya, benar sih, Mas.
Oke, Pipo mungkin maunya apa? Pipo bisa? Filippo Inzaghi. Kayaknya nggak berani dia ini. Mungkin ini dulu, Bro Doli. Oke, Jadi, boleh. Mas Ma'ruf, Mas Fajar Junaidi, Bang Bima Sakti ternyata sudah bergabung dengan kita. Ada Buya Al-Ghazali. Beliau pemain sepak bola dulu jebolan SSB Arseto Solo, yang hari ini beliau pimpinan rumah sakit. Jadi karena cintanya beliau sama sepak bola, beliau sedang di rumah sakit, menyempatkan diri di gudang Buya Al-Ghazali di gudang untuk menyimak diskusi kita karena pengen menyapa langsung sama Coach Bima nih. Kita kasih waktu sebentar. Silakan Mas Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, Coach Bima terutama dan yang lain. Saya Buya dari Indranggu, Klaten, Coach. Adik tingkatnya Mas Indrianto Nugroho. Di Arseto. Oh, iya. Mantap. Mas Tommy gitu bukannya Mas. Ya. Iya, Mas. Kebetulan sekarang karirnya di rumah sakit. Jadi ini keprihatinan kita kondisi ini. Ya, alhamdulillah. Ya tidak hanya yang profesional, Coach. Kita yang di bawah itu juga sangat kena dampaknya. Kita yang masih walaupun berkarir di tempat yang lain kan masih hasil tambahan dari Tarkam dan lain-lain juga terganggu ini Tarkamnya. Kemudian di Jogja ini kan UMJ mengadakan Liga Istimewa untuk yang 40 ini juga baru selesai fase grup terhenti, Coach. Jadi ya hanya urun rembuk bahwa ini keprihatinan sepak bola Indonesia, tidak hanya yang profesional, kami yang di kampung, yang Liga Tarkam itu juga sangat kena dampaknya. Ya gimana sih tiap hari atau seminggu 3 kali 4 kali biasanya nendang, ini harus diam diri, paling jagling-jagling di rumah. Jadi secara mental gitu, sudah gatal pengen gajol bola lagi nih Coach. Gitu. Sementara itu, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sehat terus Mas Buya. Amin. Nah, memang sepak bola ternyata lapisannya itu tuh banyak memang, bukan hanya di Liga 1, Liga 2-nya saja, tapi memang sampai di tarkam-tarkamnya itu juga bagian dari sepak bola Indonesia. Bahkan ada beberapa pemain timnas kita memang dari tarkam malah, bukan dari SSB, ataupun memang bakat alam yang ditempah dari tarkam-tarkaman memang gitu. Oke, thank you Mas Buya Al-Ghazali. Ini nyempetin banget kayaknya sampai di gudang ininya ya. Dari ya, terima kasih. Terima kasih Mas Buya. Kita masuk ke ini. Waktu kita tidak banyak juga. Kita bakalan selesaikan ini di jam 2 insya Allah ya Mas Wo ya. Mohon maaf, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Coach Bima, kemudian terima kasih Doli, kemudian terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan diskusi ini. Mohon maaf karena saya harus ada kerjaan kantor. Ada tugas live IG juga dengan Coach Jackson F. Tiago kebetulan. Oh iya. Tapi bedanya tugas kantor, jadi harus dilakukan jam 3. Jam 3 ya? Jam 3 ya? Iya, jam 3. Jadi mohon maaf, saya harus izin duluan, harus prepare duluan. Tapi bahwa kita tahu bahwa pandemi ini membuat kita harusnya memang kemudian menjadi lebih aware dengan lingkungan kita, bukan hanya dengan sepak bola, tapi dengan seluruh masyarakat kita. Sepak bola, pemain, bukan hanya bicara pemain, tapi juga bagaimana supporter. Klub juga mungkin harus mulai melihat bagaimana nasib dari para supporternya. Kalau biasanya ketika klub kesulitan, supporter membantu, saat ini tentu banyak supporter yang pasti akan kesulitan. Nah tentu kalau bicara kesulitan, kita berharap bahwa klub juga mulai bisa melihat apa sih kendala di supporternya. Mungkin nanya asosiasi supporternya, ada nggak misalnya ada nggak anggota supporter mereka yang terkena COVID, kemudian keluarganya bagaimana untuk cara membantunya, itu juga mungkin perlu mulai dilacak lagi. Jadi jangan berteriak minta tolong ke supporter ketika kesulitan, tapi saat supporter kesulitan seperti seolah tidak melihat sama sekali. Jadi mungkin sekarang kalau kemarin lelang jersey dilakukan, tidak hanya untuk bisa membantu tim medis perlu dibantu, iya. Tapi bagaimana kemudian mungkin pengurus klub juga tanya ke asosiasi supporternya, ada nggak anggota supporter kalian yang terkena COVID, positif COVID, yang kemudian harus isolasi, tidak bisa bekerja. Nah, dari situlah klub bisa turun untuk membantu bagaimana bisa menggerakkan sesama supporter untuk kemudian memberi bantuan kepada
supporter yang mungkin terdampak dari COVID ini. Bukan hanya terdampak pekerjaan, pendapatan mereka, tapi terdampak secara benar-benar mereka terpapar virus itu. Dan itu yang paling penting bisa dilakukan. Itu satu. Yang kedua, tentu kita berterima kasih kepada Muhammadiyah Command Center ya, yang sudah kemarin baru saja mendapatkan apresiasi karena turun langsung dalam rangka untuk melawan pandemi COVID ini. Tim medis bekerja, kemudian menggalang bantuan, menggalang dana juga. Jadi saya pikir itu juga perlu dilakukan, termasuk juga nanti juga bisa menggandeng supporter, mungkin dengan melakukan disinfektan, pemberian sembako dengan teman-teman kelompok supporter bonek, kelompok supporter PSS, PSPS, dan kemudian kelompok Persija Jakarta. Jadi semua bisa digandeng sehingga ini menjadi gerakan yang melebar, bukan hanya gerakan untuk tukang ojek online dan sebagainya, tapi bisa untuk seluruh masyarakat yang memang sangat membutuhkan juga. Saya pikir itu. Terima kasih Coach Bima sharingnya. Kapan-kapan saya WA Coach Bima untuk ganti kita live IG Coach Bima untuk Koran Sido News dan boleh. Terima kasih untuk Doli. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ma'ruf. Dapat chat juga ini, tapi kalau Mas Bima sama Redo nggak boleh keluar demi apapun sampai jam. Ya. Mas Fajar katanya juga mau ngajar katanya, masih ada tugas umat ya Mas ya. Mas Fajar mungkin mau closing statement. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas invitasinya. Terima kasih Coach Bima, Mas Ma'ruf, Mas Doli, dan semuanya. Mohon maaf tidak bisa nyebut satu persatu. Senang bisa berdiskusi siang ini. Semoga bisa ditindaklanjuti. Ini sebagai promosi. Kebetulan saya sama Mas Vim Miftah dari Jawa Post juga sedang nulis buku. Judulnya Bola Kita. Gambar covernya Kurniawan dan Bejo. Yang kita silakan dibeli, dijual di Fandom. Dan kami sudah punya komitmen, saya dan Mas Wim, ini Aliansi Muhammadiyah dan NU, kami punya komitmen 100% dari royalti akan kami serahkan kepada MCCC, kepada Muhammadiyah COVID-19 Command Center melalui Lasismo, melalui Pak Ilman Latif nanti. Jadi kami tidak menerima royalti sama sekali, seluruh royalti akan diserahkan langsung oleh penerbit kepada Lasismo. Kami berharap teman-teman bisa memesan buku ini, karena dengan membeli buku ini, bagian dari merawat sepak bola kita, yang kedua, bagian dari memperkaya literasi, yang ketiga, bagian dari donasi. Semoga diskusi ini bisa ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan wacana maupun aksi nyata di masa depan. Semoga prestasi sepak bola kita di bawah Coach Bima dan para pelatih yang lain semakin mendunia, semakin bisa berprestasi di tingkat internasional, begitu. Karena sepak bola bagaimana juga adalah bagian dari martabat bangsa. Oh ya, buku yang kami tulis itu Bola Kita, kata pengantarnya dari Pak Sauki Suratno, Ketua Asprof dari DIY, kebetulan beliau juga dari BP Muhammadiyah. Jadi dulu pernah menjadi Direktur BLAI, Badan Liga Amatir Indonesia. Jadi jangan lupa, silahkan. Tidak bermaksud promosi karena kami tidak mendapat apa-apa. Gagasan kami adalah buku ini bisa membawa kemanfaatan, memberikan bantuan kepada warga yang terdampak pada COVID-19 sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan. Begitu, sekali lagi mohon maaf karena harus persiapan sholat asar dan kemudian menyiapkan kuliah. Sekali lagi mohon maaf sekali lagi. Terima kasih Coach Bima, terima kasih sama-sama, Mas Doli, semuanya tetap maju sepak bola Indonesia. Mas Fajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Filippo Inzaghi, mungkin Filippo Inzaghi katanya juga masih di jalan. Dia agak susah hidupin mic dan susah untuk ikut diskusi, takut ribut dan sedikit noise di dalam diskusi kita. Mungkin Filippo Inzaghi masih mau sapa sebentar dan setelah itu mungkin mau hemat baterai, mungkin Pipo? Atau sudah keluar beliau? Oh, masih? Ya, katanya dulu Redo. Wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya hormati Coach Bima dan abang-abang semuanya. Ya. Berhubungan saya di jalan ini mau balik ke kampung. Jadi waduh. susah aktifin. Pulang kampung juga ya? Ya mungkin saya cuman bisa mendengarkan aja dari abang-abang semua dan Coach Bima. Saya juga nggak bisa banyak ngomong soalnya lagi di jalan, berisik juga di dalam mobil. Oke, nggak apa-apa Filippo.
Nggak apa-apa. Fokus di jalan. Yang penting lancar sampai di kampung kan. Amin. Ya. Mungkin cuman itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Pusat dulu. Kalau senior tuh gitu ya. Ini tinggal Ridho aja nih jadi nih. Ya, tinggal Ridho aja. Nah, Filippo Inzaghi itu ternyata saya tahu banget dia dari SMA coach, karena memang dari 2017 kalau nggak salah 17 sama 18 dia itu double achievement Pocari Sweat Futsal Championship. Barulah setelah itu dia main di Dumai FC kalau nggak salah di Liga Futsal Nasional. Baru 2000 berapa dia dipanggil sama coach Kensuke untuk bergabung di timnas futsal Indonesia. Nah, cukup panjang. Dia juga jebolan dari SMA Olahraga Riau yang dulunya juga sekolahnya Redo. Tapi ini kan menunjukkan kalau semakin tahun semakin bagus, nggak kayak angkatan pertamanya Redo emang. Angkatan pertamanya Redo yang paling Liga 2. Tapi kan selalu ada perwakilan lah di timnas kan. Iya benar, ada perwakilan. Tapi Redo juga timnas U14 coach kalau nggak salah. Ya, kemarin U16 dia kan. Kemudian kemarin sempat di timnas 16 juga ada juga dari ini, dari mana? Dumai ya, dari Duri, dari Duri. Aji kalau salah. Ya, Aji Kusuma. Kemudian yang di U16 kemarin ada Wahyu Pratama juga. Oke, kita bakal lanjutin lanjutin diskusinya. Mungkin habis ini kita bakal berbicara mungkin bagaimana caranya supporter bisa semangat gotong royong ketika wabah pandemi. Mungkin untuk sebelumnya kita mungkin boleh ada yang mau memberikan pandangan tentang supporter-supporter yang ada di Indonesia. Mungkin Bang Suwardi boleh, Bang Hendri Ocha, atau mungkin kawan-kawan yang datang dari Braja Musti tadi ada kawan-kawan dari Sleman juga, DPS Sleman, ada dari Jikmania juga, si Wawan. Ada kira-kira mungkin yang mau mendahului diskusi kita? Nggak ada, Mas, ternyata. Berarti tetap saya yang harus nanya. Nah, Mas Bima, Redo, baru-baru ini banyak yang lelang jersey. Mas Bima kemarin juga lelang jersey. Itu udah retro banget menurut saya pribadi. Mungkin ada beberapa yang warna abu-abu tuh udah jadi hitam ya, Mas ya. Tapi itu kan kayak sentimental value banget. Jadi ada harga yang mahal banget dari sisi histori dari jersey yang dijual. Redo katanya juga lagi mau lelang jersey 2018 kalau nggak salah. Dan kawan-kawan Persija juga sudah lelang jersey, SKN Kebumen, Pipo juga sudah lelang jersey. Kalau kawan-kawan lain juga beberapa juga sudah open donasi. Nah, menurut Mas Bima nih, menurut Redo, apa mungkin yang bisa dilakuin, langkah-langkah yang bisa dilakuin oleh supporter untuk bergotong royong dalam wabah pandemi COVID-19 ini? Kita mulai dari Mas Bima dulu. Ya, mungkin supporter sudah banyak yang melakukan kepedulian ini ya. Mungkin kalau untuk lelang mereka mungkin mereka ada yang mendapatkan jersey pemain saat pertandingan, mungkin mereka juga bisa lelang, tapi mungkin ya bisa hal-hal lain gitu. Karena supporter kan mohon maaf banget ekonominya juga pasti beda-beda. Ya. Yang mungkin berekonomi cukup ya mungkin bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu teman-teman supporter lain yang sangat membutuhkan, apalagi yang terdampak COVID-19 gitu, Bang Doli. Benar. Dok, kalau dari Redo gimana, Dok? Gimana caranya mungkin kawan-kawan supporter bisa bergotong royong dalam wabah pandemi ini, melawan? Kalau menurut saya sih sama dengan Mas Bima ya. Kalau lelang jersey, kalau kita sebagai pemain, mungkin cuman itu yang bisa kita lelang untuk membantu COVID-19. Kalau masalah supporter, mungkin supporter mulai jersey ya Mas ya. Iya dong. Jersey bekas pemain, apalagi bekas pertandingan apa namanya MW, matchboard gitu. Menurut saya sih gitu aja sih Mas. Oke. Kita buka sesi tanya jawab. Terakhir mungkin sebelum closing statement.
Masih ada mungkin kawan-kawan yang ingin bertanya, boleh langsung pakai fitur angkat tangan yang ada di dalam situ. Mungkin kawan-kawan yang masih di dalam, tentunya ada Bang Adi Surya, ini dari peduli Gerakan Peduli kalau nggak salah. Ada dari cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Palu juga. Mungkin ada yang mau bertanya sama Mas Bima atau Redo, dipersilakan sebelum kita closing statement. Mas Dian, mungkin ada yang masih mau ditanyain, Mas? Nah, untuk informasi, kita masih live di YouTube-nya DPP IMM dan live juga di Facebook-nya Pusat Muhammadiyah. Jadi, mungkin kawan-kawan yang tidak bisa ikut di dalam Zoom, mungkin bisa menyaksikan langsung di YouTube dan di akun Facebook-nya Muhammadiyah. Kira-kira masih ada yang mau bertanya buat teman-teman semua? Ini terakhir nih Pipo, ganggu Pipo. Sebelum Pipo mungkin bisa matiin Zoom-nya, karena sayang juga baterainya Po ya, lagi perjalanan ya. Pipo boleh kata-kata terakhirnya dan ajakannya tetap di rumah saja, stay safe, dan mungkin ajakan-ajakan lainnya. Dipersilakan dimulai dari Filippo Inzaghi. Buat abang-abang semua dan teman-teman semua, jangan keluar kemana-mana kalau nggak penting. Di rumah aja, tetap stay safe, dan tetap memakai masker kalaupun ada keperluan di luar. Dan tetap olahraga di rumah, jangan lupa. Mungkin itu aja, Bang. Oke, thank you, Filippo Inzaghi. Hati-hati di jalan. Sampai kampung. Jersey. Tahu Pak Jokowi. Nah, Redo, mungkin terakhir closing statement. Kalau closing statement dari saya, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan bersama. Mari bergotong royong, selamatkan sesama, cepat pulih bumiku. Football for Anity. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma itu aja. Mas Bima, terakhir Mas Bima, dipersilakan. Oke. Tetap semangat, tetap jaga asa, tetap di rumah, work from home, kemudian tetap berolahraga seperti kata Filipe tadi. Kemudian olahraga, nih saya selalu pegang ini olahraga Rido. Tetap olahraga di rumah, selalu pakai masker, kemudian jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Semoga kita bisa menghadapi semua ujian ini dan semoga cepat berlalu. Terima kasih, Bang Doli dan teman-teman semua. Rido, sukses selalu Rido ya. Ya, Mas. Oke, thank you buat teman-teman semua. Thank you buat Filippo Inzaghi, pemain timnas futsal Indonesia yang sekarang di SKN Kebumen. Thank you juga buat Redo Rinaldi, Kapten PSPS Riau. Thank you juga buat Mas Fajar Junaidi, pengamat dan dosen di Jogja sana. Dan thank you juga Mas Ma'ruf El Rumi sebagai pengamat dan komentator bola, pertandingan bola di Liga 1 dan di Liga 2. Thank you banget Coach Bima Sakti. Tetaplah jadi dan tetaplah jadi inspirasi buat seluruh insan sepak bola dan orang-orang yang di luar sana yang mencintai sepak bola tentunya. Thank you juga Mas Wo, thank you buat teman-teman yang sudah hadir di dalam ruang diskusi. Semoga habis ini kita bisa masuk di wilayah praksisnya, di mana kita memang sama-sama bergotong royong dan salurkan dakwah lewat sepak bola. Saya Doli Sandapit pamit. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.